Fauzan Fadila, mahasiswa dari Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada video kali ini, saya akan membahas apa itu demokrasi Pancasila. Dan kali ini saya tidak sendirian, yang nantinya akan membahas apa itu demokrasi Pancasila. Nantinya ada teman-teman sekelompok saya yang akan menjelaskan bagiannya masing-masing. Dan di sini saya hanya menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila dan perbedaan demokrasi di Indonesia dan di luar. Oke, lanjut ke video. Katanya demokrasi, tapi kok Pancasila? Maksudnya gimana nih? Tonton video ini sampai habis ya, supaya kalian paham kenapa Indonesia beda sama negara demokrasi lainnya. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai sebuah sistem sosial dan politik yang hanya ada di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi Pancasila? Singkatnya, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dijalankan dengan nilai yang terkandung pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, jadi kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Ya karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya adalah Pancasila. Gampang bukan? Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Perbandingan sistem demokrasi di Indonesia dengan Inggris. Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila, sedangkan Inggris menggunakan sistem demokrasi parlementer. Artinya, di Indonesia menggunakan sistem demokrasi Pancasila itu didasarkan dengan asas Pancasila. Sedangkan di negara Inggris menggunakan demokrasi parlementer itu didasarkan dengan bentuk kerajaan di sana. Selanjutnya, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Inggris menggunakan sistem parlementer. Artinya, kepala pemerintah di Indonesia itu presiden dan wakil presiden, sedangkan di Inggris adalah ratu dan raja. Selanjutnya, sistem pemilu Indonesia menggunakan representatif proporsional dengan pemilu langsung, sedangkan di Inggris menggunakan pluralitas dengan pemilu distrik. Artinya, setiap partai politik di Indonesia dapat mencalonkan sehingga dapat dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Inggris menggunakan pluralitas dengan pemilu distrik, artinya setiap daerah dapat mencalonkan untuk mewakili daerah tersebut. Selanjutnya, saya Erwan Nomari. Akan membahas tentang prinsip dan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Langsung aja ke videonya. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana sih demokrasi Pancasila dapat dijalankan. Untuk dapat menjalankan demokrasi Pancasila, setidaknya harus terdapat beberapa prinsip dasar ini, yaitu: pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berbagai keputusan yang dibuat harus melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki arti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diwakilkan kekuasaannya kepada lembaga pemerintah. Prinsip ketiga, aspek material dan formal, yang artinya aspek material mencangkup pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang terkandung dalam hak asasi manusia. Sedangkan aspek formal berkaitan dengan proses dan cara masyarakat menunjuk wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yaitu melalui proses pemilihan umum. Yang keempat, nilai-nilai adat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan prinsip yang kelima
yaitu pengamalan sila-sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, dan keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan yang membentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Itu dia beberapa prinsip dasar dalam demokrasi Pancasila. Penerapan demokrasi Pancasila ini tidak lain adalah untuk menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mendistribusikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan menggapai cita-cita Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menghilangkan kemiskinan, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semoga kita semua bisa ikut serta dalam memperbaiki demokrasi Pancasila. Amin ya rabbal alamin. Iklan dulu sebentar. Ya Allah, Hahaha. Rizka. Dia ngantuk. Gue ya Rizka. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Masyarakatnya berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan rakyat. Dalam demokrasi, mendahulukan kepentingan umum adalah hal utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun Kepentingan kelompok tertentu. Sekian penjelasan. Prinsip dan ciri-ciri dari saya. Selanjutnya saya mau akan masuk ke sana isi dari tulisan pokok demokrasi Pancasila dan bagaimana peran demokrasi Pancasila dalam beberapa negara. Baik, kedua selanjutnya. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang diwujudkan melalui pemilu dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak, tetapi harus diimbangi dengan kewajiban. Misalnya, kita berhak atas pendidikan, tetapi juga memiliki kewajiban menghormati guru. Ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan diakui, tetapi tidak boleh melanggar norma atau merugikan orang lain, misalnya kebebasan berpendapat tanpa menyebarkan informasi palsu. Keempat, kehidupan yang berkeadilan sosial. Prinsip ini menekankan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh rakyat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kelima, pengambilan keputusan melalui musyawarah. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan bersama. Keenam, persamaan kedudukan di depan hukum. Tidak ada diskriminasi di depan hukum. Semua warga negara diperlakukan sama, tanpa memandang latar belakang. Ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Demokrasi Pancasila bertujuan menciptakan kesejahteraan dan perdamaian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Dengan memahami 7 sendi pokok ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis. Dan demokrasi Pancasila berperan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang 1. Politik, menegakkan kedaulatan rakyat, musyawarah, dan anti-diskriminasi. 2. Ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. 3. Sosial, memperkuat persatuan dalam keberagaman dan gotong royong. 4. Hukum, menjamin kepastian hukum dan penghormatan HAM. 5. Budaya, melestarikan budaya lokal sambil menjaga persatuan bangsa. Semua bidang diarahkan untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan sesuai nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya Rekfran, di sini saya akan menjelaskan asas-asas demokrasi Pancasila. Apa saja sih yang menjadi asas dari demokrasi? Asas demokrasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi dalam arti luas. Dan yang kedua, demokrasi dalam arti sempit. Demokrasi dalam arti luas yaitu demokrasi yang melihat pada kebebasan seseorang untuk menyatakan idenya, menyatakan pemikirannya, dan menentukan pilihannya. Jadi, demokrasi dalam arti luas adalah kebebasan seseorang atau individu untuk menyatakan pendapatnya,
dan menentukan pilihannya dalam hal apapun. Sedangkan asas demokrasi sempit adalah melihat bahwa demokrasi itu dalam konteks pemerintahan saja atau dalam konteks politik saja, di mana demokrasi adalah pemerintahan yang berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau dalam arti lain, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Nah, itulah perbedaan dari dua asas demokrasi, di mana demokrasi secara luas melihat kebebasan individu dalam menyatakan pendapat, ide, dan buah pikirnya dalam berbagai hal, sedangkan demokrasi secara sempit melihat pada aspek politik saja, yaitu pemerintahan di mana pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyatakan pendapat dan suaranya adalah rakyat. Jadi, demokrasi secara luas melingkupi kebebasan individu dalam semua aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya. Sedangkan demokrasi dalam arti sempit hanya melihat dari aspek politik saja, di mana kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat. Dua asas utama dan pokok mengenai demokrasi itu sendiri. Yang pertama, pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintahan untuk melindungi HAM demi kepentingan bersama. Jadi asas yang pertama yaitu adanya pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ini menjadi hal yang penting karena dalam demokrasi itu ada unsur kebebasan, sehingga dari kebebasan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak martabat manusia dalam menyatakan pendapat serta pilihannya. Yang kedua, asas pokok yang kedua yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil untuk lembaga perwakilan rakyat secara luber-jurdil. Jadi di asas yang kedua ini yaitu bentuk asasnya berupa pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Jika asas yang pertama tadi merujuk pada asas yang sangat fundamental dan penting, yaitu mengenai pengakuan terhadap martabat manusia, di mana manusia itu pada hakikatnya memiliki hak, memiliki proporsi untuk diakui eksistensi dan harkat serta martabatnya, termasuk di dalamnya adalah hak pilihnya, hak berpendapatnya, dan suaranya, serta hak-hak lain. Yang kedua, lebih menekankan kepada kebebasan untuk memilih dan dipilih. Jadi yang kedua ini dalam konteks lebih kepada partisipasi rakyat dalam pemerintahan gitu. Nah, jadi inilah dua asas pokok demokrasi. Yang pertama berkaitan dengan pengakuan hakikat. Yang pertama berkaitan dengan pengakuan hakikat dan martabat manusia itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.